dengan Permendak nomor 8 tahun 2024 yang dirasa masih mengganjal bagi industri pertekstilan tanah air. Karena kita tahu bahwa PHK dan juga maraknya pabrik tekstil yang tutup di tanah air ini satunya disebabkan karena Permendak tadi yang menyebabkan masuknya arus impor yang begitu deras. Seperti apa Anda melihat nasib atau masa depan dari industri pertekstilan tanah air jika memang Permendak nomor 8 tahun 2024 ini tidak dicabut sesuai dengan usulan dari para pengusaha? Ya, balik lagi tadi sebetulnya kan Kemendak nomor 8 ini kan mempermudah barang dari luar itu untuk masuk itu. Apabila itu dibiarkan ya otomatis ini industri akan pelan-pelan akan gulung tikar gitu. Dan negara kita akan menjadi negara bukan negara produsen tapi negara kita akan menjadi negara-negara pedagang gitu. Contoh mungkin anak muda gitu yang suka berjualan gitu. Ya mereka akan yang berjualan via e-commerce ya gitu. Mereka pasti akan menjual barang-barang impor semua gitu. Sedih kan kalau ngeliat kayak begitu. Oke, lalu sejauh ini seperti apa para pengusaha tekstil bertahan di tengah gempuran impor dan juga kondisi makroekonomi yang tidak baik-baik saja? Ya memang kita harus tetap semangat ya gitu. Ya, menurut saya di tengah kondisi seperti kayak begini memang kita juga harus memperbaiki di internal perusahaan. Ya, karena kenapa? Kalau misalnya kita tidak memperbaiki di internal kita ini, ya kita akan kalah saing dengan produk-produk impor. Ya, makanya kita juga harus memperbaiki kita punya permesinan. Kita juga harus nge-upgrade kita punya SDM gitu. Dan yang terpenting juga kita juga harus mungkin berubah gitu. Berubah arti kata harus bisa memproduksi produk-produk yang ibaratnya lebih ada added value. Oke, seperti apa Pak? Ya mungkin seperti kayak sportswear atau misalnya kalau misalnya di militer gitu kan yang seperti anti api, anti infrared. Tapi sekarang demand-nya sebetulnya tekstil tuh ke arahnya ke mana sih Pak? Ya, bisa dibilang sekarang kalau tekstil itu kan luas ya, gitu. Jadi pokoknya ya berhubungan sama baju gitu. Ya namanya. Artinya masih bervariasi ya Pak ya? Sangat luas kalau tekstil itu gitu, sangat luas. Ya. Oke. Pak David, tentunya industri ini juga membutuhkan support dari segi financing. Lalu bagaimana dari segi pembiayaan perbankan? Apakah hal ini juga dirasa memberatkan karena para pengusaha dikabarkan merasa bahwa untuk peminjaman di perbankan ini biayanya naik, Pak? Ya jelas itu juga memang menjadi salah satu kendala buat kita ya. Di satu sisi kita juga butuh dana untuk biaya operasional gitu kan ya. Sedangkan perbankan juga mungkin saya perhatikan mereka melihat mungkin industri ini industri yang sunset gitu. Ya jadi ya mohon maaf gitu. Ini ya perbankan pun juga tidak akan dengan mudah memberikan pinjaman kepada industri TPT terutama gitu. Ya. Lalu bagaimana Pak nasib karyawan di PHK? Apakah mereka masih tetap mendapatkan pesangon dengan kondisi keuangan industri tekstil yang juga saat ini sedang berdarah-darah? Sekarang kita tahu sendiri ya, utilisasi industri itu sedang sangat di bawah ya. Kalau kondisi seperti kayak begitu, dana dari mana mereka perusahaan-perusahaan yang ibaratnya yang terutama yang gulung tikar gitu, bagaimana mereka bisa membayar pesangonnya karyawan gitu. Dan yang dirugikan kan yang karyawan gitu ya. Pengusaha juga bukannya tidak ingin memberikan pesangon gitu, tapi kalau misalnya mereka sendiri pun juga tidak punya lebih gitu, apa yang mau dibagi ke karyawan gitu. Memang ini juga menjadi isu yang hangat lah gitu. Ya. Di satu sisi perusahaan juga ingin membereskan hak-haknya karyawan, tapi di sisi lain juga mereka juga keberatan gitu. Ya. Bagaimana komunikasinya Pak dengan para karyawan yang di PHK dan juga koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan PHK ini? Jadi kalau menurut saya itu yang paling tepat itu adalah harusnya tripartit. Ya, jadi kita harus berkomunikasi dengan karyawan. Kita harus bicara baik-baik. Kondisi seperti kayak begini, ya dibicarakan mungkin terms of pemberian si pesangon ini seperti apa gitu, ya. Itu adalah langkah yang terbaik lah gitu. Oke. Ya. Lalu bagaimana respon dari para karyawan Pak? Apakah memang mereka menerima atau justru
Ada usulan-usulan yang disampaikan oleh para karyawan atau karyawan di PHK? Ya, Bu, namanya karyawan, mereka juga tidak ingin di PHK. Semua juga ingin bekerja, ya. Tapi kalau misalnya memang kondisi perusahaannya udah tidak mampu untuk menjalankan perusahaannya, ya mau ngomong apa gitu, ya. Ordernya juga tidak ada, ya, pemasukan tidak ada. Untuk biaya operasional pun juga udah empot-empot gitu kan, ya. Oke, Pak, sebetulnya terkait dengan PHK karyawan ini kan jadi opsi terakhir bagi perusahaan ya Pak. Lalu sejauh ini langkah efisiensi apa sih Pak yang ditempuh oleh para perusahaan tekstil ini untuk bisa bertahan? Iya, balik lagi ya. Sekarang kalau kita bicara masalah bertahan gitu, baik lagi ini semua harus dari pemerintah dulu gitu. Karena kalau menurut saya ini regulasi itu adalah nomor satu. Kalau misalnya regulasinya ini tajam ke dalam gitu, ya ini akan selamanya akan begini terus gitu. Bahkan akan ya kita akan menjadi negara bukan negara produsen tapi akan menjadi negara pedagang gitu. Selain regulasi Pak, dari segi operasional seperti apa? Apakah memang terkait dengan efisiensi salah satu langkah yang ditempuh misalkan tidak membayar upah lembur atau bonus bagi karyawan misalkan? Ya memang juga ada beberapa perusahaan juga yang melakukan misalnya on off disebutnya ya gitu, di mana mereka bekerja mereka dibayar, tapi di mana mereka kalau pabrik lagi tidak ada order mereka di off kan dulu, tapi mungkin ada misalnya insentif misalnya mungkin 20% kayak atau tergantung masing-masing kebijakan perusahaan lah gitu. Oke, jadi mekanismenya berbeda-beda setiap perusahaan ya Ya Pak ya? perusahaan, karena kan itu kan kemampuan setiap masing-masing perusahaan kan tidak sama gitu. Oke. Ya. Baru-baru ini dikabarkan juga Pak bahwa ada salah satu dari 3 perusahaan tekstil besar di tanah air yang juga akan gulung tikar. Seperti apa pandangan Anda? Iya, karena ya bagaimana ya balik lagi ya karena kalau memang tidak ada pangsa pasar, ya apa yang mau mereka kerjakan gitu. Itu aja sih balik lagi mah karena ya kalau misalnya kita memang dibanjirin sama barang-barang dari luar kayak begini, ya otomatis mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah tidak kuat finansialnya, otomatis mereka ya udah. Kalau boleh digambarkan Pak, kondisi cash flow perusahaan industri tekstil ini seperti apa sih Pak? Oh kalau itu variasi Bu, variasi. Ya itu mah saya juga tidak bisa bilang bagi nilai atau angka bagaimana, tapi itu mah relatif dari masing-masing perusahaan itu mah. Oke. Ya, tapi bisa dibilang sekarang mayoritas perusahaan itu cash flow-nya itu juga sedang tidak baik.